Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Siti Supiati dengan NIM 2014-340. Kelas 4B jurusan Asuransi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Baiklah, video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester genap. Baiklah, langsung saja jawaban yang pertama, yaitu underwriting adalah proses identifikasi dan seleksi calon tertanggung yang akan mengasuransikan dirinya di perusahaan asuransi. Yang kedua, tugas pokok underwriting ada 4. Yang pertama, mengumpulkan informasi nasabah. Yang kedua, melakukan verifikasi data. Yang ketiga, perkiraan pencairan klaim. Dan yang terakhir, menyampaikan keputusan polis kepada nasabah. Selanjutnya, jawaban yang ketiga yaitu prosedur underwriting. Jadi di sini ada 4 prosedur underwriting. Yang pertama, mengidentifikasi risiko, mengelompokkan risiko, mengirimkan pengajuan calon nasabah kembali. Jawaban yang nomor 4, equity adalah fasilitas yang memungkinkan nasabah untuk membeli saham melebihi kemampuan cash yang dimiliki berdasarkan total cash ditambah portfolio atau nasabah. Di sini, portfolio ini merupakan nilai dari masing-masing saham pada portfolio nasabah yang dapat dijaminkan dengan menggunakan perhitungan khusus atau setelah dikurangi harga setiap saham di dalam portfolio nasabah. Selanjutnya, jawaban yang kelima yaitu moral hazard. Di sini moral hazard itu perilaku yang tidak jujur atau karakter merusak yang ada pada individu yang memicu frekuensi dan keparahan kerugian. Jawaban yang keenam yaitu jumlah premi asuransi yang harus dibayarkan itu merupakan hasil perkalian antara tarif premi asuransi dengan total harga pertanggungan. Tarif premi asuransi ini ditentukan oleh luas jaminan risiko yang dikehendaki juga jenis dan sifat penggunaan harta benda yang dipertanggungkan. Selanjutnya, jawaban yang nomor 7, prosedur yang dilakukan field underwriting. Tahap proses underwriting terdapat beberapa tahap dalam melakukan underwriting. Berikut proses underwriting dibagi menjadi 4 tahap, yaitu yang pertama, pengajuan data dari calon nasabah. Jadi, pertama-tama calon nasabah akan mengisi data-data yang disyaratkan oleh pihak asuransi. Yang kedua, mengidentifikasi risiko. Underwriter akan mengidentifikasi risiko yang dimiliki oleh calon nasabah dari data-data yang telah dikumpulkan. Yang ketiga, mengelompokkan risiko. Setelah mengidentifikasi risiko, underwriter akan mengklasifikasi risiko-risiko yang dimiliki calon nasabah ke beberapa kategori. Selanjutnya, yang keempat, mengirimkan pengajuan calon nasabah kembali setelah risiko calon nasabah diklasifikasi. Underwriter dapat menentukan pengajuan calon nasabah diterima atau tidaknya. Selanjutnya, jawaban yang ke-8 yaitu reasuransi adalah persetujuan antara penanggung dan reasurator, di mana penanggung menyetujui untuk menyerahkan atau melimpahkan seluruh bagian risiko atas suatu pertanggungan yang ditutupnya kepada reasurator dan dengan menerima premi dari penanggung sebagaimana yang telah ditentukan. Jawaban yang ke-9 yaitu fungsi reasuransi. Mekanisme reasuransi diperlukan dalam industri perasuransian dengan fungsi atau tujuan sebagai berikut. Yang A, capacity atau kapasitas. Terbatasnya kapasitas yang dimiliki oleh direct insurance tertentu membuat direct insurance tersebut tidak leluasa mengakses jumlah pertanggungan yang melebihi kapasitasnya. Yang kedua, removal of uncertainty. Terjadinya kerugian dapat ditanggap pasti, tetapi apa yang tidak dapat dipastikan.
Sebagaimana halnya asuransi yang salah satu manfaatnya bagi tertanggung adalah menciptakan rasa yakin. Selanjutnya, catastrophe protection. Keadaan finansial di Rex Insurance dapat menjadi sangat buruk dalam hal harus menanggung kerugian-kerugian yang luar biasa jumlahnya. Selanjutnya, spread of risks. Seperti telah dikemukakan di atas, reasuransi adalah mekanisme pengalihan risiko dari Rex Insurance kepada reasuradur. Oleh sebab itu, reasuransi berperan sebagai alat penyebar risiko atau spirit of risk. Selanjutnya, jawaban yang nomor 10, fakultatif obligatory, yaitu perjanjian reasuransi di mana perusahaan asuransi bebas menentukan apakah akan mereasuransikan risiko yang ditanggungnya atau tidak. Dan jika direasuransikan, maka perusahaan reasuransi wajib menerima bagian risiko yang sudah ditetapkan untuk diasuransikan kepadanya selama hal tersebut. Selanjutnya yaitu retensi asuradur. Di sini retensi itu merupakan jumlah risiko tertentu yang ditanggung sendiri oleh perusahaan asuransi dan penjaminan atau tidak dilimpahkan kepada perusahaan reasuransi. Selanjutnya yaitu fakultatif reasuransi. Reasuransi fakultatif ini merupakan reasuransi yang dilakukan oleh perusahaan asuransi kepada perusahaan reasuransi dengan melalui penawaran terlebih dahulu. Selanjutnya yang jawaban 14 yaitu reasuransi bencana dibeli oleh perusahaan asuransi untuk mengurangi exposure-nya terhadap risiko keuangan dari peristiwa bencana yang terjadi. Nah, di sini mungkin perusahaan asuransi untuk mengalihkan sebagian atau semua risiko yang terkait dengan polis yang ditanggungnya dengan imbalan sebagian dari premi yang dibebankan kepada pemegang polis. Selanjutnya jawaban yang terakhir yang ke-15 yaitu konsurens merupakan suatu cara patungan menanggung biaya atau pengeluaran yang mengharuskan penanggung membayar persentase tertentu dan biaya medis yang disyaratkan sebagai kelebihan yang dapat dikurangi yang dikeluarkan sebagai akibat sakit atau luka. Juga disebut sebagai persentase